Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala habibi ilahi Rabbil Alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna wa walidina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wa hsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ali Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Amma ba'd, ayyuhal hadirin, khusus al-muhtaram ila samahatil muhtaram Kiai Hasan Hai, masykurin jazakumullah, asallahu an yu'tikum siha wal afiyah. Kepada Kiai Muhammad, Kiai Nur Halim, serta asatidzah, para santri, hadirin sekalian, khususan ini Bang Kadir, ini guru saya, beliau yang mengajarkan banyak saya, akhi wa mursyid. Kepada hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, kepada hadirin sekalian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis puasa ya, suasananya masih puasa dia ya. Sekali lagi biar di dalam dengar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi sambil nyemil. Kiai, saya tadi dibilang sama Aki sepatah dua kata. Saya pingin dalam suasana memperingati haul meninggalnya almarhum Al-Habib Abdurrahman, pingin sedikit berbagi Kiai, khususan buat saya sendiri mengenai karakteristik orang menghadapi kematian. Saya pikir ini menarik. Saya ingin share ke teman-teman supaya kita bisa mengenalinya dan kemudian kita bisa memilih dari kategori itu dan bisa mengupayakannya, Kiai. Tadi Aki ngasih sepatah dua kata, tapi sambil minum saya ingin berbagi. Mohon izin, Kiai. Mohon izin minta maaf. Ini sebetulnya saya tidak layak untuk berdiri di depan antum semua. Secara ada Kiai, ada Ustadz di antara kita. Ya, mau satu dan lain hal tadi permintaan dari Sahibul Bait, Sahibul Hal. Baik, hadirin tamu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati. Kita hadir pada hari ini, hari Minggu, 29 Maret 2026 dalam rangka zikra wafati Habib Abdurrahman bin Husain bin Yahya. Kemudian alhamdulillah walhamdu haqqu. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dipimpin langsung oleh ila samahatil muhtaram Kiai Hai. Kemudian kita juga telah membacakan tahlil, kemudian dengan ditutup dengan doa. Kemudian berlanjut dengan apa yang saya sampaikan berdiri pada saat ini, teman-teman semua hadirin. Sebetulnya selain dari itu, kita hadir di sini, ini tauhid adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada seruan dari Allah, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman disebutkan, daun jatuh pun Allah telah tentukan. Saya beberapa hari ini saya tidak mimpi, namun saya terpanggil terus terang. Beberapa minggu, Kiai, saya mengirimkan Fatihah khusus, biasanya ila rohil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kecuali khusus ya walidi dan beberapa nama. Tapi beberapa minggu, bulan, Kiai, saya menyebutkan khususan ila almarhum Al-Habib Abdurrahman. Demikian juga ukhti, demikian juga Sahibul Khal, dalam rangka menjalin keberlanjutan silaturahmi dengan kiai-kiai, terpanggil untuk memulai menjalin kembali hubungan yang sempat tertunda. Kemarin terbiasa kalau hal ini dipimpin, diadakan, kita memanggil Habib Syaibul Hal, Habib Bagir Alatos beserta segenap santrinya dan tetangga. Begitu, Kiai.
paket selalu seperti itu. Namun dalam beberapa pekan ini kami memikirkan sahabat-sahabat, memikirkan saudara yang sebelumnya tersambung dengan almarhum Al-Habib Abdurrahman, yaitu dalam hal ini adalah Kiai Hai dan Kiai yang lainnya, termasuk para santri sekalian. Memiliki sejarah, memiliki cerita, betul ya Kiai ya. Jadi selain kita mendoakan almarhum, kemudian kita membacakan tadi ayat suci Al-Quran, firman Allah, kemudian kita mendoakannya, lebih dari itu sebetulnya kita sedang bahwa apa yang kita lakukan, apa yang bergerak tidak lain adalah atas kehendak Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini tauhid, bahwa kita alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan nikmat untuk melangkahkan kaki kita di jalan Allah, di jalan yang diridai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini di tempat ini kami meyakini bahwa perkumpulan ini, acara yang dari tadi Kiai, semata li'ila'i kalimatillah, menyebut, berzikir, menyebut, membaca firman Allah, membesarkan kalimat Allah, dan apa yang saya sampaikan semata untuk diri saya sendiri khususnya, dan sekiranya bisa membagi ke teman-teman untuk menjadi bekal menyambut hari kepastian, keabadian, yaitu menghadapi kehidupan setelah kematian. Hadirin tamu undangan yang saya muliakan, yang saya hormati. Nah, acara ini bukan hanya untuk almarhum. Dengan kita membaca, kita meyakini, kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa doa itu sampai kepada almarhum. Bahwa almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala sesuai doa yang tadi disampaikan oleh Kiai, semoga berada di sisi Allah dalam damai bahagia, mendapatkan cucuran rizki, bukan hanya hidup, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan bukan terhadap almarhum saja, kita semua termasuk yang hadir mendapatkan pahala, mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan menguatkan kembali dalam satu barisan silaturahmi dalam iman, dalam Islam, dan ini dijadikan sebagai sumber pahala, modal untuk menyambut datangnya hari kepastian. Jadi kehadiran kita, saya pribadi saya mengulang, jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan katsiran. Lebih tinggi lagi, syakarakumullah wa nashkuru lakum. Semoga Allah berterima kasih katanya. Dan demikian juga kami juga berterima kasih atas kehadiran antum semuanya, atas doa semuanya. Tapi percayalah bahwa ini akan kembali ke kita semuanya. Bahwa ini adalah amal soleh. Bahwa ini adalah akan menjadi bekal saksi, termasuk menjadi saksi di hari kepastian, di hari kebangkitan kelak, akan menemani kita bahwa ini adalah sebuah amal. Ada tajsimul a'mal, akan membentuk satu makhluk yang akan melindungi, membantu kita amal kebaikan itu. Kita wudhu khusyuk, tetesan air itu dalam satu riwayat hadis qudsi menjadi makhluk yang nanti akan membantu kita. Demikian juga sebaliknya. Demikian, semoga Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Acara ini mabrur, maghfur. Acara ini terberkahi. Selain untuk almarhum dan keluarga almarhum yang ditinggalkan, almarhum meninggalkan satu orang istri. Ya. Namanya Syarifah Hidayah binti Saleh bin Ali bin Yahya, meninggalkan satu putra, yaitu Muhammad Bagir bin Abdurrahman yang ada di hadapan kita, bin Abdurrahman bin Husin. Kemudian seorang putri yang bernama Su'ud Hana. Ada cucu dua dari Al-Habib Abdurrahman. Nah, semoga keluarga yang ditinggalkan selalu istiqomah, termasuk diberikan keteguhan, istiqomah untuk menghidupkan nilai-nilai apa yang dilakukan oleh almarhum. Almarhum ini saya menyaksikan Kiai maghribain, mau maghrib sampai isya duduk ya, ngaji ya, subuh duduk ngaji. Itu istiqomah, kuat silaturahminya. Kiai tahu sendiri Kiai, kuat silaturahminya. Dan acara-acara keagamaan beliau selalu hadir. Beliau aktif secara sosial, Kiai. Kami menyaksikannya, giat. Selain agama, kemudian secara sosial juga cukup dermawan, cukup berbagi terhadap sesama. Jadi tidak sekedar Habib Kiai. Jadi beliau juga memang pekerja keras. Ya. Kemudian kita mengharapkan almarhum, keluarga almarhum yang ditinggalkan agar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wala tahsabanna alladziina qutilu, jangan engkau kira bahwa orang mati itu mati, game over, selesai. Tidak. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, bukan hanya hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Yurzaqun fi'il mudhari. Ya. Terus menerus selalu yurzaqun. Terus apa lagi? Farihina bima atahumullahu min fadlih. Orang yang meninggal ini di jalan Allah, dalam iman, dalam Islam, husnul khotimah, farihina bima atahumullahu min fadlih. Selalu senang. Yang lebih menarik lagi, saya paling senang ini, Kiai. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Bahagia. Jadi seolah orang yang meninggal itu, almarhum itu mau bilang ke Bagir, ke Kak Hidayah, ke Ayu, bilang, jangan bersedih, kami di sini bahagia. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Orang yang ditinggalkannya jangan bersedih. Kami di sini bahagia, kamu di situ dunia masih tempatnya berjuang menanam. Di sini kami sudah menghasilkan hasilnya. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak sedih dan juga tidak takut. Allahu akbar. Kematian bukanlah akhir, bahkan itu adalah gerbang satu-satunya menuju perjumpaan kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Siapa yang mau berjumpa dengan keabadian, kebahagiaan, monggo. Pintunya adalah kematian. Siapa dulu, silakan. Bahagia, senang. Ya. Jadi semoga almarhum, keluarga almarhum Shahibul Khol dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah motivasi buat kita semua, termasuk kita semua yang hadir di sini, termasuk acara ini terselenggara. Ini ada dari keluarga, ya, ada sukses ini Bang Kadir ini penyelenggaranya, beralih dari sistem sebelumnya Shahibul Khol. Bang Kadir punya sesuai dengan kemauan dari almarhum Shahibul Khol, dijembatani oleh Bang Kadir. Tahun depan Kiai bukan 30, bukan 50 Kiai, insya Allah bisa 100 Kiai. Kiai menghadirkan Kiai. Katanya tadi Bang Kadir rencana 50, ya 30-an. Insya Allah diberikan panjang umur, kesehatan, istiqomah. Dan terima kasih kepada penyelenggara, panitia kecil, tadinya mau diborong Bang Kadir semua, enggak bagi-bagi rezeki. Ada beberapa tim, ada Pak Sulis, ada dari Bagir juga turun, dari Ayu juga, ada sponsor juga dari Ibu Haja Romlah, Bos Roti Amir, ya. Kemudian ada beberapa juga yang datang dari luar, dari keluarga kecil, ya. Tadi apalagi mau diborong semua sama Bang Kadir, dia. Udah bagi-bagilah. Baik. Nah, seperti di awal saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kita ini kalau mau pindahan rumah, kita survive. Kita mau keluar kota lama, kita survive. Kita mau menghadapi keabadian, kehidupan abadi selamanya. Maka ayo kita siapkan paling tidak dengan mengenali karakteristik orang menghadapi kematian. Ini matematis. Saya menganalisa tidak lepas dari 4 karakter orang menghadapi kematian. Nah, mohon izin Kiai sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat Kiai, saya tertarik dengan tema ini pembekalan buat saya sendiri Kiai, dan semoga bisa share buat teman-teman sekalian. Kematian itu seperti 2 sisi mata uang, satu kesatuan, 2 sisi mata uang. Apa maksudnya? Satu sisi kematian itu diharapkan, dicintai, diinginkan, dirindukan. Namun satu sisi lain kematian itu ditakuti, dihindari. Kita tidak lepas dari 2 ini, ya. Kita kategori yang mana? Baik. Satu, pertama, bahwa kematian itu dirindukan, dicintai, diinginkan. Ya. Mereka yang memahami bahwa kematian ini dirindukan, mereka memahami bahwa kematian adalah proses peralihan dari kehidupan di dunia, kehidupan abadi di akhirat. Adanya perjumpaan antara Khalik dengan makhluk. Tidak bisa berjumpa makhluk dengan Khalik, manusia dengan sang kekasihnya Allah Rabbul Izzati wal Jalal, kecuali gerbangnya memang harus ditempuh dengan jalan kematian.
Kita tidak menemukan keabadian perjumpaan dengan Sang Khalik Al-Haq Al-Adil, Allah Rabbul Izzati wal Jalal, sumber keberadaan, pencipta segala keberadaan, kecuali gerbangnya adalah kematian. Sehingga orang yang demikian meyakini kematian adalah perjumpaan dengan kekasih. Ya, lidah sering menyebutnya, hati sering bergumuruh saat menyebutnya, gerakan kepala kaki sering dihadapkan persembahan, penghambaan kepadanya, sehingga kematian itu indah. Al-Husain, putra dari Ali bin Abi Thalib, mara'aitul mauta illa sa'adah. Aku tidak melihat kematian kecuali yang aku lihat adalah kebahagiaan. Jalaluddin Rumi, sufi besar, ya, yang muter-muter tuh nari Ahmad Dhani. Sekarang udah rame, ada Jalaluddin Rumi Center. Andai kata kematian itu sosok manusia, katanya Jalaluddin Rumi, aku akan kejar, aku akan dekat peluk erat agar dia tidak jauh dariku. Jalaluddin Rumi. Ayahanda Al-Husain, Ali bin Abi Thalib, ketika pedang Abdurrahman bin Muljam diluruskan, dituncupkan, ditebas ke Ali bin Abi Thalib, apa pertama kali lisan beliau mengatakan, fustu li rabbil Ka'bah, aku beruntung wahai Tuhan Ka'bah, aku beruntung. Merindukan kematian, melihat kematian sebagai sebuah perjumpaan dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Sayyidul Wujud Habibul Mustafa Muhammad SAW? Akhlaknya beliau, subhanallah, akhlaknya beliau dalam beberapa riwayat kiai menyebutkan bahwa kematian itu menyakitkan, agar seluruh rasa sakit itu diambil dari umatnya, dirasakan, saya ambil semuanya. Nabi tidak merasakan sakit. Nabi itu akhlak. Kalau ada orang yang paling lapar di masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi adalah orang yang pertama. Saya ingin menganalogikan, ada satu kaidah dalam bahasa Arab, apa? As-safar nisfun adab. Perjalanan itu adalah setengah dari adab. Apakah demikian? Enggak. Naik pesawat, naik mobil, Mercy, enggak usah Mercy aja, saya pakai mobilnya Habib Bagir, ini Innova. Nikmat perjalanan dia, lihat sawah-sawah, menyenangkan. Tapi kenapa as-safar nisfun adab diambil paling minimnya, paling rendahnya? Nabi itu puncak kesempurnaan. Apabila menghendaki makanan dari surga, maka ditawarkan, maka pasti dapat. Tapi karena di antara umatnya ada yang merasakan kelaparan, maka Nabi mengganjal perutnya. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa kematian itu indah di hadapan Habibul Mustafa Sayyidul Wujud Muhammad SAW. Akhlaknya beliau bilang mati itu sakit karena di antara kita ada yang merasakan sakit, ya. Ada yang merasakan. Akhlaknya beliau mengatakan seperti itu. Nabi itu nggak punya dosa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi beristighfar. Nabi selalu beristighfar. Ya, tapi dia terbebas dari dosa. Jaminan dari Allah SWT. Tapi akhlaknya beliau. Jadi kita tidak melihat referensi Nabi menyatakan bahwa kematian itu sebagai sebuah nikmat, sebagai sebuah kebahagiaan. Tapi kita memahami secara kontekstualnya dia, bahwa di hadapan Habibul Mustafa perjumpaan dengan Allah adalah kebahagiaan. Namun itu dia melihat umatnya tertinggal, umatnya ditinggal, itu yang membuat sedih, khawatir tidak selamat, khawatir tidak dapat bekal. Tapi secara keseluruhan dapat pahami bahwa karakteristik yang pertama adalah kematian itu dirindukan. Para anbiya, orang-orang soleh, wali Allah merindukan kematian. Plato menggambarkan kematian itu seperti burung merpati keluar dari kerangkeng. Dia bebas. Raga itu kerangkeng. Merpati itu adalah bentuk jiwa. Kebebasan, kebahagiaan, kehidupan sejati adalah setelah kematian. Imam Ghazali menggambarkan hidup di dunianya hanya sekejap mata, seperti kita mimpi. Hakikatnya adalah kehidupan itu adalah setelah kematian. Disitulah keabadian. Jadi mereka, orang-orang soleh, para pejuang, menganggap, meyakini kematian adalah perjumpaan dengan kekasih, sehingga maklum dirindukan. Ya. Menteri Luar Negeri Iran baru-baru ini melihat kenapa nggak takut mati. Kami bangga dan terhormat apabila mati membela negara, membela prinsip-prinsip kebenaran. Mati yang dipahami positif, bahwa membela kebenaran. Ayatullah Ali Khamenei, pemimpinnya, kenapa banyak syuhada, banyak
menginginkan kematian dengan makna yang positif ini, memandang ini menarik terus terang buat saya bagi. Jadi orang kesyahidan itu seperti pedagang es. Umur itu akan habis secara alamiah, ditelan oleh masa, oleh kerapuhan, oleh waktu. Pada ujungnya kita akan fana, akan meninggal. Demikian juga es, katanya. Es itu lama-lama akan mencair, akan habis. Ketahuilah bahwa pedagang es itu menghendaki es itu sebelum cair dibeli, dinikmati oleh orang. Kesyahidan adalah dibeli oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sebelum mencair dibeli oleh kesyahidan. Jadi mereka ya gak ada rasa takut. Semua orang diserang nuklir ini mereka turun ke lapangan, malah demo memberi support. Nah, kalau ini sisi positif, jangan khawatir. Jangan aman dulu. Jangan aman dulu. Ini sisi positifnya. Ada mereka yang merindukan kematian, menginginkan kematian, bukan kategori yang pertama yang positif tadi saya bawakan. Mereka terjerat pinjol, ingin mati, ya kan? Dipikirnya mau syahid itu mati, ya kan? Terjun dari lantai berapa mau mengakhiri hidup. Kemudian ada lagi, ya, teroris. Enak aja atas nama ayat suci agama dengan maaf Ki, hanya ininya Ki yang dibungkus dengan besi, katanya buat lagi ketemu bidadari, gitu yang gitu. Ini pemahaman yang konyol. Ya, teroris menyakiti orang lain, membuat kerusakan di muka bumi, kemudian mati karena dia beban tanggung jawab kehidupan, ya, menghadapi istri 1-2, bingung, stres, ya, akhirnya lari, ingin syahid. Bukan gitu pemahamannya. Al-Quran menggambarkan orang yang demikian, menginginkan, merindukan kematian, namun tidak dibarengi dengan pemahaman pengetahuan yang positif yang benar. Ya, laitani kuntu turaba. Apabila mati, aduh nyesel saya mati, mendingan saya jadi tanah, gitu kurang lebih gambaran Al-Quran menggambarkan. Yang satu dengan tadi wala tahsabanna ladina, dengan segala rizki, dengan kebahagiaan, kesenangannya. Yang satu orang mati namun tidak dibarengi dengan pemahaman yang positif, tidak memahami, tidak bertauhid hakikat kehidupan setelah kematian. Ya laitani kuntu turaba. Ingat ya waktu pasukan berani mati masa Gus Dur, banyak tuh yang menandatangani. Subhanallah, Gus Dur, saya tidak kagum sama orang pasukan berani mati. Karena Gus Dur tahu, ini sebagian ini kena permasalahan mungkin. Tidak orientasinya, tidak murni. Wallahu alam. Tapi Gus Dur waktu itu bukannya malah disupport, malah didukung, bukannya malah senang Gus Dur. Saya tidak bangga terhadap pasukan berani mati, kata Gus Dur. Yang saya senangi adalah pasukan berani hidup, berani menjalani hidup dengan tanggung jawab, hidup yang maslahat, hidup penuh nilai-nilai perjuangan, hidup yang bermartabat buat keluarga, tanggung jawab buat sekitar, buat sosial. Ini. Jadi bukan pasukan berani mati, enak aja, utang bayarin, jangan mati dulu, tolong. Ya kan? Kalau ada hak dan kewajiban, selesaikan dulu. Gitu. Jadi, kategori yang pertama bahwa kematian itu dirindukan, dicintai, tidak selalu bermakna positif. Ada juga yang negatif, yang digambarkan Al-Quran. Ya laitani kuntu turaba. Nah, kalau ini tadi sisi satunya itu positif, dirindukan, baik dengan makna positif dan negatifnya, maka sisi berikut dari kematian ditakuti, dihindari. Kita tergolong yang mana nih? Apakah kita tergolong yang merindukan kematian? Ayo silakan, monggo, terbuka lebar. Jalan kesyahidan, ya kan? Jalan perjuangan. Ya. Tapi jihad kita tidak harus ke Palestina, ke Iran, teman-teman. Jihad kita jihad episodi, ya. Jihad taklim, ya. Jadi jihad itu tidak selalu berwarna heroik harus berlumuran darah. Jihad itu juga ketika teman-teman melakukan perjalanan, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, meninggal misalkan naudzubillah, syahid fisabilillah, ala tariqatil khair. Orang yang hamil meninggal syahid, sedang menuntut ilmu, sedang belajar meninggal syahid. Orang yang lagi berjuang nafkah, jual madu, kiai, dari satu tempat ke tempat yang lain, jual madu, syahid, kiai. Jihad iktisadi. Ya. Terus yang satu lagi melamar pekerjaan, mencari syahid. Jadi tidak selalu bermakna heroik harus berdarah, berlumuran darah. Ada sih jihad secara elegan. Apa? Fi tariqatil khair, ala fi sabilillah, ala mardatillah.
Saya pikir itu dia, mohon maaf kalau tafsirnya saya lebar mana kesyahidan itu. Karena wala sebenarnya itu qutilu fi sabilillah. Fi sabilillah, di jalan Allah, jalan syariat, jalan al-haq, jalan kebenaran. Jadi dan banyak riwayat yang lain bahwa menuntut ilmu itu adalah bagian dari perjuangan. Kalau tadi kematian itu dirindukan, dicintai, diharapkan, maka satu sisi lagi nih bisa dari kita nih, atau sebagian yang termasuk kategori yang merindukan yang pertama tadi, ya nggak tahu, ya teman-teman bisa memetakan mana kita di posisi ada di mana. Kematian ditakuti, ada dua, ngapunten. Kematian ditakuti, dihindari pun ada dua, ada positif, ada negatif. Positifnya nanti saya taruh terakhir, yang negatifnya dulu. Pada umumnya mereka yang takut menghindari kematian, yang pertama hobi dunia, cinta dunia. Apa yang dilakukan, pekerjaan yang dia lakukan, mahdo ibadah yang dilakukan semata orientasinya kehormatan, jabatan, status sosial, harta, hanya orientasi pada duniawi, tidak lebih dari itu. Lawan dari hobinya adalah zuhud. Zuhud itu apa yang dilakukan oleh seorang yang zuhud, zahid, itu sama persis dengan orang yang hobinya secara material. Namun motivasinya, niatnya hanya dia dan Allah yang tahu. Orang zuhud hakikatnya memiliki dunia, dunia tidak mampu menguasai orang yang zahid. Hakikat hobi dunia, pecinta dunia, kekayaan berlimpah, tapi dia selamanya menjadi budak dunia, selamanya tidak akan menguasai dunia. Semakin dikejar, dunia makin lari. Tapi tinggalkan talak, alifnya Abu Talib mentalak 3 kali dunia. Talak 3 marrat. Datang menghampirinya, namun tidak tahu. Seperti nenek yang sudah tua kemudian dioperasi plastik di Korea, tampangnya menarik, tapi hakikat dunia adalah fana. Dunia fana. Manusia nanti saya akan sampaikan. Jadi orang yang terjebak dengan dunia yang pertama, yang takut terhadap kematian, dan dia terjebak dengan rasa takut tidak melakukan apapun, tidak melakukan sebuah persiapan. Pertama, yang kedua, dia tidak pernah mendengar firman hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, "Khuliqal insan lil abad, walakinna intaqala min dari ila dar." Aku ciptakan manusia untuk abadi. Kematian hanya perpindahan dari satu alam ke alam berikutnya. Allahu Akbar. Saya ulangi sekali lagi. Kita manusia itu abadi atau fana? Dunia fana, manusia abadi. Sesuai tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insan lil abad, walakinna intaqala min dar ila dar." Enggak main-main. Kenapa kita harus berbuat baik datang dari jauh ke sini? Kenapa kita harus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran? Abadi. Karena ada nilai-nilai di situ. Apabila kita bersama kejahatan, akan ada keabadian derita. Apabila kita bersama kebaikan kebenaran, akan ada keabadian kehidupan di surga. Abadi. Mereka tidak memahami. Mereka hanya mengetahui bahwa hidup ini saat ini, apa yang dia capai, apa yang dia inginkan terjadi, tidak terjadi, selesai. Kematian adalah akhir dari semua. Tidak. Kematian adalah awal dari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Khuliqal insan lil abad, walakinna intaqala min dari ila dar. Yang ketiga, mereka terjebak menghindar takut dengan kematian itu. Katanya Imam Ghazali, ada namanya sebuah terapi dari Imam Ghazali, al-istibdal. Mereka takut sama kematian, padahal kematian itu tidak memiliki potensi kejahatan menyakiti kita. Kita takut sama pistol samurai tergeletak di jalan. Aneh nggak? Nggak perlu takut sama samurai pistol tergeletak di pinggir jalan. Nggak perlu takut. Kenapa? Nggak punya potensi, karena itu benda mati. Takutnya sama si empunya samurai yang punya pistol, yang punya potensi menyakitkan kita. Kematian jangan pernah ditakuti sedikit pun, karena kematian adalah makhluk dari Allah. Empunya kematian siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Beralih istidlal dari takut kematian kepada takut kepada si empunya penguasa kematian, Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Terapinya gitu Imam Ghazali, al-istidlal. Yang terakhir, sementara analisa dari kami, yang terakhir,
Orang yang terjebak dengan perasaan takut kematian, tidak melahirkan apapun, dia takut sama sesuatu yang pasti. Ya. Nggak boleh orang itu takut sama yang pasti. Kenapa kita sering kali takut, cemas? Karena ada potensi kemungkinan. Iran itu kenapa berani, itu pasukannya, dia meyakini dengan pasti, ya kenapa dia takut? Tidak ada potensi, pasti. Kalau dalam hegemoni, dalam kekuasaan, ketundukan kepada Amerika dan Israel adalah kepunahan bangsa. Pasti, maka nggak ada takut. Sebagaimana pemahaman tadi kesyahidan, meyakini gitu, nggak ada takut. Jadi yang perlu kita takuti itu ada potensi, ada badai, ada banjir, waduh masuk rumah, ada kekhawatiran gitu, ada potensi, boleh takut. Hukum akal ini, mantik, logika, mungkin itu yang perlu untuk dikhawatirkan. Makanya perlu antisipasi. Kematian tidak perlu diantisipasi. Imam Ghazali disebutkan dalam beberapa kitab, muridnya bertanya, Imam Ghazali bertanya kepada para muridnya, siapa yang paling dekat di antaramu? Ada yang nyebut orang tua, teman, guru, dan lain. Ketahuilah bahwa kematian itu lebih dekat dengannya. Dia kapan saja bisa mendatangi kita, di mana saja, kapan saja, dalam bentuk apapun. Kematian adalah yang paling dekat dengan kita. Karena dia adalah pasti, maka tidak perlu lagi ditakuti. Kematian nggak boleh, karena sifatnya pasti. Habib Abdurrahman, kita acara ini kumpul ini dalam rangka haul. Kalau beliau masih hidup, nggak ada acara ini. Kalau beliau tahu masih hidup, ya gira, nopo gitu. Nggak ada ini acara ini. Tetangga kita, saudara kita, sebagian kita sudah mengalami, bagian keluarga kita meninggal dunia. Ya kita pilihlah maksudnya. Menguatkan bahwa kematian itu pasti, maka sesuatu yang pasti tidak perlu ditakutkan. Tapi siapa yang perlu ditakutin adalah penguasa, pengampu, pemilik kematian, Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu kurang lebih takut yang bermakna negatif, yang terjebak kematian. Kita semoga di akhir pembicaraan saya ini, kematian, kita takut menghindari kematian, namun yang bermakna positif, kita menyiapinnya. Termasuk acara ini, kita bertemu dekat dengan kiai, dekat dengan orang soleh. Kemudian kita mengupayakan membaca buku, hadir di tempat-tempat positif, berpikir yang positif, ya kan? Jangan pernah memberikan komentar, like and subscribe, kecuali pada hal-hal yang positif, ya. Jari-jari ini sekarang dia bisa beribadah atau bermaksiat lewat, tapi pastikan buat yang positif itu. Ini bagian dari bekal. Ngeri kalau Anda memfitnah, apa yang Anda tidak ketahui kemudian Anda memfitnah. Kasus isu si Asuni, Kiai, itu yang sengaja didesuskan oleh Inggris, jagonya Kiai, sampai kemakan gitu. Negara-negara Timur Tengah yang kuat itu dia dalam kekuasaan Amerika, Kiai. Semua negara di Timur Tengah itu, dari Saudi semua itu, sekarang Qatar sudah melepas, Kiai. Kemudian Irak sudah melepas gitu. Silakan. Itu kan peluang, kesempatan untuk keluar dari cengkeraman hegemoni Amerika. Kemudian Iran mengajak, ayo kita negara Timur Tengah supaya bebas dari kekuatan Israel Amerika. Harusnya kan disambut momentum, malah yang ada dijadikan musuh, ya kan? Jadi kalau kita berkomentar paling nggak yang positif. Ya, jangan pernah berpendapat atas sesuatu yang kita tidak mengerti, tidak mengetahui. Baik, beralih ke poin terakhir. Ngapunten. Bismillah. Dalam rangka rasa takut kita secara alamiah, ada perasaan takut kepada kematian, akhir dari semuanya. Ya, kehidupan dunia. Kita berjumpaan dengan Allah. Kita mudah-mudahan diberikan ilham, anugerah kepada Allah, sebagaimana para anbiya, para kekasih Allah, diberikan rasa rindu bahwa kematian itu kebahagiaan. Kematian itu adalah perjumpaan dengan Allah. Nah, paling tidak kalau kita belum pada level tahap itu, paling tidak kita siapkan sambut kematian. Dengan apa? Yang pertama, bersihkan hati. Bersihkan pikiran hati dari dendam, hasut, rasa benci, rasa marah kepada kekasih, kepada makhluk Allah. Udah, mau kafir, mau muslim, mau madhab apapun, bersihkan sikap emosi, dendam, amarah, benci, nggak ada, hilangkan. Ya, karena kita minta maaf sama Allah, kita maafkan semua orang yang salah kepada kita, siapapun. Karena Nabi Ibrahim dulu pernah ditegur ketika menjamu, biasa makan bersama, kalau ada orang kafir yang tidak bertauhid, Nabi Ibrahim tidak memberi makan, mengusirnya, ditegur sama Allah. Saya berapa kali ngasih makan
tidak pernah menanyakan keimanannya. Keren. Jadi poin pertama, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Karena Allah tidak melihat jabatan, status sosial, harta, anak yang dibanggakan. Allah tidak lihat itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak Allah tidak mengharapkan anak, keturunan, jabatan, status sosial. Yauma la yanfa'u malun, harta, banun, anak, termasuk status sosial, kekuasaan yang sifatnya duniawi. Allah tidak mengharapkan. Apa yang Allah harapkan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang damai, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang penuh maaf. Allah Subhanahu wa taala dalam firman hadis qudsinya, hadirin, alam semesta, katanya Allah, tidak mampu menampung keberadaanku yang akbar kecuali hati seorang hambaku yang bersih. Aku bersemayam di dalamnya. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama. Bersihkan hati, positif, rangkul. Semangatnya adalah ini adalah hamba Allah. Bagaimana kita bisa mewakili di muka bumi ini damai? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang maslahat, bisa menjadi pribadi yang mendamaikan, bisa menjadi pribadi ya kalau nggak ada dicari gimana nih orangnya, ya kan? Jangan ada malah suka kita menghindar. Naudzubillah. Menjadi pribadi yang solutif, yang maslahat, bukan menjadi problem. Kita mengupayakan itu dalam sisa usia yang kita sendiri tidak tahu kapan berakhirnya. Yang pertama. Yang kedua, kendalikan ego. Kalau dalam Al-Quran disebutkan faqtulu anfusakum, bunuh ego. Makanya Jalaluddin Rumi dalam kitabnya disebut mut qabla matamut, matilah sebelum mati. Matikan egomu sebelum matinya jasadmu. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum min dzalikum fataba alaikum innahu tawwabur rahim. Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Dulu hara kiri ada di zaman Musa. Jadi orang kalau berdosa hara kiri. Selesai. Dia over. Ada satu peneliti katanya dunia ini akan aman kalau para pendosa, pemaksiat, narapidana dikumpulin satu lapangan, baru dibom, dem, selesai sudah. Dulu pernah ada keyakinan zaman dulu, cuma kan nggak seperti itu skenario alam ini. Ya, dia bluwakum ayyukum ahsanu amala, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi kembali, yang kedua dalam rangka menyambut datangnya kepastian kematian yaitu apa? Bunuh egomu sebelum matinya jasadmu. Paling tidak ada 3 tafsir. Saya persingkat. Yang pertama, bunuh ego. Tidak bisa ego dibunuh. Dia melekat ada sama diri kita. Ada emosi, benci, cinta, cinta tapi benci, sayang tapi apa? Benci. Menyatu emosi. Ada dalam diri. Itulah yang membuat kita memerangi kejahatan. Kita cinta kebaikan. Itu ada emosi gitu. Jadi yang kedua, enggak kendalikan, jangan dibunuh, tapi kendalikan, kontrol untuk hal-hal yang positif. Ini menarik tafsirnya. Ini sufi tasawuf. Engkau kalau mau pindah rumah atau mau ziarah ke tempat mana, kan survei dulu. Jangan maksudnya faqtulu anfusakum. Maksudnya apa? Hendaknya engkau ziarah, masuk ke alam kematian dulu. Sebelum kau mati abadi, kunjungilah, masuklah ke alam kematian itu. Cara memahaminya gimana? Oh riyadhah. Nggak bisa ukurannya gimana. Akhirnya ada yang gali kuburan, dia tidur di dalam kuburan itu, nggak rasain apapun, ya kan? Nggak nemu. Ini maksudnya apa? Nggak nemu. Gitu. Ada orang-orang tertentu yang terapisnya seperti itu. Dengan riyadhah, masuk ke alam kubur, sukma, apa namanya? Masuk gitu ke alam itu riyadhah. Kita kalau makan badan gemuk, kalau nge-gym badannya gemuk, gitu kan? Nah, kalau aspek spiritualnya kita isi, wiridnya kita hajar terus, sholatnya tepat, maka apa yang terjadi? Spiritual. Lanjut ya, sebentar dulu ya. Apunten. Saya di pos dulu.
sebelum saya akhiri, saya selesaikan 2 poin, Bang Adet. Boleh dilanjut, Bang Adet? Nah ini Sohibul Bed ini. Dilanjut boleh, Bang Adet? Dilanjut? Selesaikan ya. Jadi nggak semua orang bisa survive dengan terapi masuk ke alam kematian. Waktu sebelum saya umroh, Ustaz, saya mencari makna mut qabla matamut, faktulu anfusakum, bunuhlah egomu pada masa hidupmu sebelum matinya jasadmu. Saya dari kamar mandi, saya cerita ke istri saya, kemudian saya telepon dengan teman saya, dosen S3 di UI, doktor maupun jadi profesor. Saya terangkan penemuan saya, hasil renungan saya mengenai faktulu anfusakum. Bisa jadi, ya kurang lebih seperti itulah singkatnya. Jadi matilah engkau sebelum mati. Mati itu kan berjumpa dengan Allah. Kurang lebih, saya share ya, mohon izin ya. Jadi matilah engkau sebelum mati. Saya ceritakan ke Bagir, sudah ya. Kamu jangan mati dulu kecuali Baitullah, umroh, haji. Di situ ada representasi tujuan tangan Allah. Ada Ka'bah, gitu. Jadi jangan kau mati kecuali berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah bisa aja di musola sebetulnya, kemana luasnya, ya kan? Baitullah kan, di masjid, di musola. Menjadi orang yang menghabiskan masa sisa usianya itu dalam beribadah. Baitullah, rumah Allah. Kurang lebih seperti itulah dari faktul anfusakum. Jangan pernah kau mati kecuali pastikan kendalikan ego. Karena kenapa? Pentingnya ego ini supaya kita bisa mengendalikan. Kenapa iblis dilaknat? Tahu nggak alasan kenapa iblis dilaknat, dibenci, dilaknat? Mega dosa yang dilakukan iblis karena dilaknat adalah karena khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Ego, saya tercipta dari api, Adam dari tanah. Jangan pernah merasa bangga mulia karena faktor nasib-nasab. Dan karena jangan pernah faktor karena hal-hal yang sifatnya terberi. Contohnya, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Gak boleh tahu-tahunya, ya kan? Itu yang membuat iblis itu terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ego kita rendahkan. Yang terakhir, ini satu kesatuan, memandang orang lain itu dengan penuh cinta kasih sayang, jangan dengan permusuhan, kebencian atau lagi merendahkannya. Hormati orang lain, karena posisi kita di akhirat kelak nanti seperti apa tergantung bagaimana kita memperlakukan orang sesama. Irhaman fil ardi yarhamuka man fis sama. Kemudian jaga lisan, terapinya. Tapi lepas dari semua terapi itu, paling tidak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah, diberikan bantuan, diberikan kemudahan untuk hati ini, kaki untuk mendekat kepada Allah, diberikan hidayah untuk selalu rindu greget kepada ketaatan. Ada orang muda kemaksiatan, sulit taat. Namun bagi mereka yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, sulit maksiat. Nah, kita mohon itu supaya dibantu, dimudahkan langkah kaki hati ini untuk selalu bersama dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sesuai dengan firman Allah apabila kita meninggal, termasuk wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim 'ala khaufin 'alaihim wa la hum yahzanun. Bukan hanya akhirat berkumpul kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan di dunia selalu hati ini bersolawat bersama Allah, bersama kekasihnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak saat kematian akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, para sahabat Muhammad di padang mahsyar. Allahumma rzuqna wa walidina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahdina ala dzalik wa amitna ala dzalik wa ahsyurna fi sumrati man ahabba Muhammad wa ali Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya marah gigi. Pengajian hatam, tahlil, pengajian eman.
ucapan terima kasih kepada akhina Ibrahim Soleh. Perlu diketahui Ibrahim adalah sebagai dosen hukum di Pamulang. Berapa tahunnya? Wah, 15 tahun sudah dari, dan beliau lagi kandidat doktor. Mudah-mudahan kita akan lebih dekat lagi dengan Habib Ibrahim, mungkin dengan para kiai, para ulama yang ada di sini. Dan beliau membuka fatwa hukum. Namanya apa ya? Ibrahim Yahya. Ibrahim Yayasan Merpati. Yayasannya Merpati. Jadi beliau buka sendiri dengan teman-temannya sebagai advokat untuk membantu kita semuanya yang ada permasalahan hukum. Karena beliau sebagai dosen di Pamulang, sebagai dosen hukum. Barangkali ada saudara yang mau masuk yang ada tinggal di sana, atau mau ikut dari Ibrahim, monggo. Terima kasih atas nama keluarga Al-Habib Kabir bin Abdurrahman mengucapkan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih kepada Kiai yang telah datang sini, Kiai Muhammad, Kiai Haji serta saudara-saudara lainnya. Terima kasih banyak. Semoga kita diberikan keberkahan, kesehatan, dan kita akan datang. Aku lupa ada, mungkin sebelum ditutup doa dari Kiai Muhammad. Ya, tadi ini belum ada bagiannya. Doa betul.